Teman-teman, Indonesia sekarang lagi dilanda krisis etika akademik. Jadi di kalangan akademisi di perguruan tinggi di Indonesia ya, itu kita dilanda oleh krisis etika akademik. Apa itu? Yaitu praktik nebeng nama di dalam publikasi mahasiswa. Praktik nebeng nama oleh dosen di dalam publikasi mahasiswa. Fenomena ini sebenarnya sudah cukup lama terjadi kayaknya ya, mungkin sekitar setahun atau 2 tahun belakangan, yaitu terutama semenjak publikasi semenjak publikasi diwajibkan kepada mahasiswa, atau mungkin ke belakang lagi semenjak publikasi diwajibkan kepada dosen, sehingga terjadilah praktek-praktek yang melanggar etika, yang yang menyeleweng gitu ya, yang salah, dan bahkan kesalahan ini ya, kesalahan dalam beretika ya, dalam etika berakademik, terutama dalam konteks publikasi, itu dilegalkan ya, diresmikan, sebenarnya dianggap legal atau sudah sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia, kayaknya belum. Apa itu? Yaitu dalam bentuk peraturan ya. Jadi kalau di perguruan tinggi atau di kampus-kampus di Indonesia ini, mahasiswa pertama diwajibkan publikasi. Gitu ya. Mahasiswa diwajibkan publikasi tergantung levelnya. Kalau di S1, publikasi itu yang diwajibkan adalah di SINTA ya, jurnal terindeks SINTA. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut ya tentang kebijakan perguruan tinggi tentang wajibnya memiliki publikasi ya, kewajiban mahasiswa, silakan lihat video saya yang sebelumnya. Nah, jadi penyalahgunaan atau kesalahan etika dalam publikasi ini itu diresmikan, dilegalkan oleh pihak-pihak kampus seperti yang tertera di buku pedoman akademiknya. Saya kurang tahu juga buku pedoman akademik itu apakah bisa dianggap sebagai sumber hukum yang mengikat baik kepada mahasiswa, kepada dosen, kepada pimpinan kampus, ataupun tenaga pendidikannya, tendiknya. Kalau memang iya, maka itu resmi ya, dan legal, yaitu karena mengikat semua orang yang berada di dalam kampus. Ya, itu ya. Jadi buku pedoman akademik. Nah, setidaknya saya sudah membaca beberapa buku pedoman akademik kampus ya, yang ada di beberapa kampus, terutama di kampus saya sendiri ya, yaitu mahasiswa diwajibkan untuk memiliki publikasi, itu satu. Untuk S1, publikasinya berupa di jurnal terindeks SINTA. SINTA-nya bervariasi ya, ada yang kalau di kampus saya, setahu saya SINTA 6 saja itu sudah cukup ya untuk dijadikan syarat ujian skripsi begitu. SINTA 6, SINTA 5 dan seterusnya. Di tingkat S2 itu dulu sebelumnya pernah diwajibkan untuk memiliki publikasi Scopus kalau nggak salah ya. Lalu diganti menjadi SINTA 2 atau SINTA 3 begitu. Dan di level S3 kemarin sempat saya demo gitu istilahnya ya, atau berkorespondensi atau beraudiensi dengan rektor, yaitu awalnya
publikasi untuk mahasiswa S3 itu harus salah satunya ya, ada yang terindeks Scopus. Nah, ketika saya beraudiensi dengan rektor, aspirasi saya dengan teman-teman ini diterima gitu ya. Dan pada saat itu berubah peraturannya, jadi ada pilihan untuk mahasiswa S3, pilihannya untuk kewajiban publikasi itu ada dua, boleh publikasi Scopus ya, atau terindeks Sinta boleh ya, minimal S2. Itu ya, jadi tentang kewajiban publikasi Scopus. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mahasiswa ketika memiliki atau melakukan publikasi ini wajib mencantumkan dosen pembimbingnya. Itu ya, itu jelas itu. Silakan bagi Anda yang dari kampus-kampus lain ya, komentar di bawah ini, apakah di buku pedoman akademik di kampus-kampus Anda juga ada keterangan seperti itu. Kalau memang ada, yuk kita permasalahkan, kita angkat ini ya, kita blow up. Karena ini kesalahan etika berakademik ya, kesalahan etika akademik yang dilegalkan. Itu sama halnya dengan kesalahan ya dijadikan hukum, begitu kira-kira. Nah, ini kalau tidak diangkat, sampai kapanpun akan dianggap sebagai sesuatu yang lumrah. Padahal ini salah ya. Nah, teman-teman, jadi itu ya, di perguruan tinggi di Indonesia ini terjadi itu kesalahan beretika, terutama dalam konteks publikasi, yaitu memasukkan nama dosen pembimbing ke dalam publikasi. Itu ya, dan itu hampir di seluruh kampus di Indonesia. Saya nggak tahu logikanya di mana ini. Yang saya maksud kesalahan itu adalah kewajibannya gitu loh. Kenapa kok diwajibkan masukkan nama dosen pembimbing? Saya kurang tahu ya. Kalau memang logikanya adalah dari hal kontribusinya terhadap publikasi mahasiswa, boleh pertimbangannya seperti itu. Tapi jangan diwajibkan dulu gitu loh. Kalau diwajibkan itu kan berarti dosen itu sudah pasti memiliki kontribusi terhadap publikasi mahasiswa. Padahal kan tidak selalu. Bahkan saya bisa mengatakan hampir 99% publikasi mahasiswa itu tidak ada kontribusi dari dosen pembimbingnya. Coba kalau ada yang berani menyanggah saya, silakan ya, buktikan. Kalaupun ada 1-2 kasus itu ya kasuistik ya. Tapi secara mayoritas dosen-dosen pembimbing ini tidak memiliki kontribusi apapun terhadap publikasi mahasiswa. Publikasi ya, bukan proses penulisan tugas akhirnya ya, skripsi, tesis ataupun disertasi. Ya, kontribusinya sangat minim sekali, terutama yang artikel ini ya. Dan saya hampir 99% yakin ketika proses submit gitu ya, terus revisi sampai akhirnya terbit, dosen pembimbing ini tidak berkontribusi sama sekali. Bahkan mereka hanya tahu terbit saja. Tiba-tiba artikel ini sudah terbit di jurnal, terus di WA oleh mahasiswa, Pak, artikelnya sudah terbit gitu. Ya paling yang respon mereka ya paling, oh ya terima kasih gitu. Padahal senang sekali gitu ya, karena ada publikasi mahasiswa yang yang menerakan gitu ya, yang nama dia tertera di situ. Nah, itu ya. Jadi salah satu penyelewengan dan juga penyalahgunaan etika ya dalam akademik di Indonesia. Dan baru-baru ini ya, sebenarnya sudah banyak berita-berita seperti itu ya. Baru-baru ini ada dosen saya kira saya bisa menyebutkan nama kampusnya ya. Nama orangnya tidak saya sebutkan, biar Anda saja yang mencari. Kalau nama kampusnya sudah terpublikasi ya, yaitu berdasarkan berita Tempo. Ini berita ini saya ketahui dari Tempo. Ada salah seorang oknum dosen, dan kalau nggak salah dia pimpinan kampus ya, dekan kayaknya.
dan dia sudah profesor, guru besar muda, terindikasi ya, kayaknya terindikasi, entah sudah terbukti, saya kurang tahu, telah melakukan plagiasi dalam publikasi. Ya. Kampus itu Universitas Nasional, UNAS. Ini mohon maaf sebelumnya, saya bukan ingin menjatuhkan nama institusi Anda ataupun pribadi Anda, tapi kasus Anda ini merupakan puncak dari sebuah iceberg ya, yang besar. Ini baru Anda saja yang kelihatan. Padahal di dalamnya itu lebih banyak lagi ya. Kesalahan-kesalahan etika akademik yang dilakukan oleh dosen-dosen dan oknum-oknum yang ada di perguruan tinggi. Jadi berdasarkan berita dari Tempo itu, si Bapak Dekan ini ya, Bapak Prof muda yang juga dekan di UNAS ini terbukti melakukan plagiasi 90% ya, di atas 90% berdasarkan cek Turnitin. Saya nggak tahu cek Turnitin itu dilakukan oleh siapa. Biasanya begini teman-teman, kalau ini buat teman-teman yang tidak tahu tentang Turnitin ya, Turnitin itu adalah sebuah software yang digunakan terutama untuk mengecek plagiasi ya, sebuah artikel ataupun tulisan. Ya, plagiasi itu maksudnya keserupaan, kesamaan teks secara kata, bahasa, kalimat atau bahkan keseluruhan ya sebuah artikel karya tulis ilmiah. Dan ini biasanya digunakan untuk publikasi di jurnal. Nah, biasanya Turnitin ini ya digunakan oleh penulis biasanya ya. Penulis dan juga kalau apalagi dia ini dosen dan juga pimpinan kampus, saya rasa hampir nggak mungkin dia tidak memiliki Turnitin ya, atau software Turnitin di kampusnya atau di komputer miliknya sendiri. Makanya saya agak curiga sedikit, ini kayaknya ada pihak-pihak yang ada permasalahan personal dengan Bapak ini, atau ada kepentingan politik gitulah ya, kecil-kecilan gitu. Entah kawannya, entah sesama dosen yang akhirnya ini ketahuan plagiat terus dilaporkan kepada pihak-pihak tertentu gitu dan dipublikasi semacam ini. Kayaknya ya, saya tidak tahu secara pasti, silakan Anda mungkin bisa menyampaikan klarifikasi kepada publik ya. Ya, jadi itu Turnitin ya. Seharusnya Bapak itu kalau memang ingin submit artikel itu dicek dulu di Turnitinnya. Biar tidak sampai ketahuan seperti ini ya. Dan biasanya kalau sudah dicek di Turnitin, nanti kan ada tulisannya. Ini terindikasi plagiat. Dan mana yang plagiat, nanti direvisi dulu. Nah, setelah direvisi, dicek lagi di Turnitin. Biasanya gitu ya, praktek kami di perguruan tinggi untuk sebelum artikel itu disubmit ke jurnal. Nah, saya nggak tahu kenapa ada pihak di luar Bapak ini kayaknya ya, yang ngecek lagi di Turnitin, mungkin sebelumnya sudah ngecek di Turnitin, tapi entah kecolongan atau mungkin belum juga, saya kurang tahu ya. Tapi yang pasti pihak yang menuduh Bapak ini melakukan plagiarisme itu berani menyampaikan bahwa Bapak ini telah melakukan plagiarisme, bahkan di atas 90%. Nah, kalau sudah di atas 90% itu bukan plagiat lagi namanya, itu mencuri artikel orang lain ya, mencuri dan melakukan pelanggaran undang-undang hak cipta. Nah, itu jelas ada di undang-undang ya. Siapa orang yang melakukan penyalahgunaan hak cipta seseorang, diantaranya dengan mencuri tulisan orang ya, dianggap itu tulisan dia, itu ada sanksi hukumnya. Nah gitu ya, jadi Bapak ini terindikasi plagiat dan itu diberitakan oleh Tempo, dan ini parah ya, kalau sudah sampai dipublikasikan seperti ini, artinya kedua belah pihak, baik pihak penuduh maupun pihak yang dituduh,
itu siap menanggung resikonya. Nah, ini belum ada klarifikasi baik dari kayaknya sudah ada, saya belum baca ini beritanya, yaitu klarifikasi dari pihak UNAS ataupun dari Bapak ini ya. Cuma begini, saya ingin menyampaikan teman-teman ya, apa yang dilakukan Bapak ini sepertinya terindikasi itu tadi ya, praktik nebeng nama ya, kemungkinan. Karena saya sudah melihat jurnalnya, jurnal Bapak ini adalah jurnal abal-abal sepertinya ya. Dan saya sudah lihat nama jurnalnya adalah Journal of Social Science. Ya, sekali lagi ya, Journal of Social Science. Nah, jurnal ini saya cek di Scopus ataupun Simago ya. Scopus atau Simago itu merupakan website yang menunjukkan indeksasi Scopus sebuah jurnal ya. Nah, ini hanya kalangan dosen ataupun kalangan akademisi di perguruan tinggi saja yang paham. Kalau Anda bukan orang kampus, ya mohon maaf ya, mungkin Anda kurang paham. Tapi silakan Anda Google saja apa itu Scopus, apa itu Simago. Nah, jadi saya cek di Simago, jurnal ini tidak terindeks Scopus. Meskipun di websitenya tertulis terindeks Scopus gitu ya. Nah, di Scopus ataupun Simago saya lihat ada beberapa jurnal yang mirip-mirip. Dan saya lumayan tahu ya jurnal itu, yaitu ada namanya Journal of Social Sciences. Ya, bisa Anda lihat perbedaannya? Kalau jurnal Bapak ini namanya Journal of Social Science. Oke. Yang saya ketahui itu adalah, dan juga terindeks Scopus ada di Simago ya, silakan dicek. Itu Journal of Social Sciences. Ya. Kelihatan perbedaannya ya. Kalau yang pertama di belakangnya tidak ada S-nya ya, Social Science gitu ya. Kalau yang kedua itu ada S-nya, Social Sciences. Nah, kalau yang kedua ini saya memang cukup kenal karena banyak murid-murid saya bimbingan-bimbingan kelas Scopus saya itu terbit di jurnal itu ya. Dan jurnal ini terindeks Scopus Q2. Nah, Q2. Jurnal ini diterbitkan oleh penerbit internasional dan cukup terkenal yaitu Taylor and Francis. Nah, ini hanya orang-orang akademik ya, dan juga orang-orang kampus yang tahu hal-hal semacam ini. Kalau Anda bukan orang kampus ya mohon maaf ya. Jadi silakan Anda cari tahu saja, Google saja tentang hal-hal ini. Nah, jadi itu teman-teman ya. Kalau Journal of Social Sciences itu betul ya, terindeks Scopus, dan saya bisa menjamin jurnal ini bagus ya. Jadi bukan abal-abal. Kalau Bapak itu memang terbit di jurnal ini, saya rasa tidak ada masalah ya. Karena proses review proses reviewnya pun lumayan ketat ya di jurnal ini ya. Murid saya saja harus berkali-kali dia melakukan revisi. Nah, beda dengan jurnal Bapak ini yaitu Journal of Social Science atau disingkat JSS, sama aja yang tadi juga JSS juga namanya. Dan memang banyak jurnal-jurnal yang memiliki nama yang mirip-mirip ya. Nah, jurnal Bapak ini, Journal of Social Science ini tidak terindeks Scopus. Setidaknya itu dulu ya. Dan katanya juga di website itu dikatakan dia terindeks Sinta. Nah, saya belum sempat melihat dia terindeks Sinta apa belum ya. Silakan Anda cek di jurnal di website Sinta ya. Tapi dia mengatakan terindeks Sinta. Jurnal ini diterbitkan oleh Sintex apa gitu ya. Saya nggak kenal juga. Ini apa ini? Dan ini juga saya akan bahas setelah ini ya, yaitu praktek-praktek publikasi ataupun banyak pihak. Karena ini terutama dosen maupun mahasiswa ini kan diwajibkan publikasi. Sehingga itu memunculkan pihak-pihak yang ingin memanfaatkan momen itu gitu ya. Jadi banyak orang-orang maupun kelompok ya, pribadi-pribadi ya, itu membuat perusahaan, membuat CV untuk bisa menerbitkan jurnal. Karena jurnal ini lagi marak ini teman ya, di dunia akademik di Indonesia ini. Jadi dosen maupun mahasiswa butuh publikasi. Kalau dosen ya untuk BKD ya, untuk beban kerja dosen, dan juga untuk kenaikan pangkat.
Dan yang sekarang juga banyak dosen yang ingin menjadi guru besar, menjadi profesor. Nah, ini karena hal-hal ini jadi mereka mengejar publikasi, dan ini digunakan, dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk membuat jurnal, membuat tempatnya gitu ya. Dan tempat ini nanti ya tentu agar bisa terbit di jurnal itu mereka harus membayar gitu ya, mengeluarkan uang. Nah, jadi ini harus hati-hati ya untuk teman-teman dosen maupun mahasiswa. Ada yang disebut dengan jurnal predator. Ini sudah banyak dibahas sebenarnya. Ya, jurnal predator terutama tujuannya hanya untuk ambil uang kita saja. Dia tidak menjamin ataupun tidak melakukan proses penjaminan mutu artikel itu gitu loh. Penjaminan mutu artikel itu kan diantaranya Anda harus revisi, dicek Turnitin dulu, dan seterusnya. Ya, saya kebetulan juga orang jurnal ya, orang jurnal dan juga malang melintang di dunia perjurnalan. Saya sebagai penulis saja itu tidak sekali dua kali ya, harus revisi berkali-kali. Ini ada satu artikel sudah 1 tahun disuruh revisi lagi. Belum nanti nunggu kalau kita sudah revisi nanti nunggu kapan ada feedback ataupun keputusan dari editor maupun reviewernya. Jadi tidak mudah teman-teman ya untuk publikasi itu. Nah, itu dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Ini loh, ada namanya. Nah, ini saya harus sebutkan ini. Yaitu disebut dengan fast track. Yaitu jalur cepat untuk terbit. Nah, ini saya nggak tahu ya kemana ini. Mereka ini orang-orang berpendidikan, tahu dengan istilah etika akademik gitu ya. Hanya untuk mengejar gelar profesor dalam tanda petik, hanya untuk mengejar kenaikan pangkat gitu kan. Ya terutama mungkin sebenarnya ujung-ujungnya duit juga yang dikejar ya enggak. Kenapa ingin jadi guru besar atau profesor? Biar ada tunjangan guru besarnya. Sejauh yang saya ketahui ya, tunjangan untuk guru besar itu diantaranya entah 10 juta sampai 15 juta. Nah itu yang dikejar sama mereka ini. Sehingga mereka mencari jalur pintas gitu loh untuk bisa mencapai ini. Padahal itu tidak baik, menyalahi etika akademik. Nah, Bapak ini yang dari kampus UNAS ini mungkin salah satu korbannya ya. Padahal beliau sudah profesor ya. Dan saya yakin dia sudah menikmati tunjangan-tunjangan guru besarnya. Entah kenapa dia masih terjerumus dalam hal ini. Mungkin saya nggak tahu ya. Kita tunggu aja klarifikasi dari Bapak itu. Artikel-artikel yang terbit ini yang saya lihat ya di jurnal ini, Bapak ini kan selalu penulis ketiga. Saya belum scroll sampai ke bawah, tapi sejauh yang saya lihat itu Bapak ini penulis ketiga dan seterusnya. Nah, orang-orang yang di atas ini mungkin nanti bisa dijelaskan siapa ya. Ada penulis ke-1, kedua, ada yang penulis ke-1 saja, dia penulis kedua. Apakah mahasiswanya? Ya, kalau memang mahasiswanya mungkin ya, mahasiswa bimbingan terutama ya, karena mungkin di kampus UNAS itu juga disyaratkan dosen pembimbing harus masuk ke dalam publikasi mahasiswa. Nah, mahasiswa dia itu disuruh memasukkan nama dia dan mungkin Bapak ini tidak tahu ya proses submitnya ya, saya nggak tahu juga. Ini aneh sekali karena dalam satu edisi itu semuanya ada nama dia, itu yang aneh ya. Nah, kalaupun memang dia tidak terlibat langsung dalam proses submit dan penerbitan artikel-artikel itu ya, itu semua dikerjakan oleh mahasiswanya. Nah, ini yang salah ya. Ini yang disebut dengan penyalahan etika akademik oleh dosen. Harusnya ya, kalau memang dosen-dosen ini berkontribusi di dalam publikasi mahasiswa, dia harus terlibat sejak awal penulisan artikel sampai terbit. Itu loh. Kalau memang mau dibilang dia berkontribusi ya, dosen-dosen ini ya, pengalaman saya, sejauh yang saya ketahui, nama dosen-dosen pembimbing ini ya hanya dicantumkan saja, ditebengkan saja, ya. Dan mereka baik-baik saja gitu ya, senang-senang saja namanya dicantumkan. Harusnya Anda larang mahasiswa Anda untuk mencatut nama Anda di dalam publikasi Anda jika Anda tidak memiliki kontribusi yang
signifikan dalam publikasi mahasiswa itu. Kalau enggak ini terjadi ya. ini puncak dari sebuah iceberg ya. Masih banyak dosen-dosen yang lain yang melakukan hal yang serupa. Cuma belum ketahuan saja gitu. Kita tunggu ya orang-orang jahat ya yang ada di sekitar dosen-dosen itu untuk melaporkan tindakan-tindakan yang sama dengan Bapak ini. Ya, enggak juga sih ya. Sebelum itu terjadi, sebelum ini ketahuan ya, terpublikasi, coba introspeksi ya. Dan saran saya pertama untuk para rektor ya, para pimpinan perguruan tinggi, hapus itu. Kewajiban mahasiswa ya, kalau publikasinya saya sudah sampaikan di video sebelumnya, dihapus ya. Kalau nggak dihapus ya jadikan pilihan. Terus sekarang saya tambah lagi ya, hapuslah kebijakan mahasiswa harus mencantumkan nama dosen pembimbing. Hapus itu. Kalau enggak, ini akan merentet ya, menyebar juga kepada Anda. Nama baik institusi Anda akan jatuh karena hal ini. Ini karena belum ketahuan aja kampus-kampus yang lain ini. Terus nama pribadi Anda juga akan jatuh seperti ini. Ini kan tinggal siapa yang berani mengungkapkan saja gitu loh. Ya, kalau ada yang berani jatuh nanti ya. Sebelum ini terjadi, hapus itu ya. Revisi lagi buku pedoman akademik Anda. Jangan lagi ada kewajiban mahasiswa mencantumkan nama dosen pembimbing. Jangan. Ya. Kalaupun mau disebut ya, begini. Nama dosen pembimbing boleh dicantumkan asal memiliki kontribusi terhadap publikasi mahasiswa. Nah, gitu baru. Tapi dijelentrehkan lagi ya, diturunkan lagi. Kontribusinya seperti apa dulu gitu loh ya. Kalau kontribusinya hanya komentar-komentar aja, ini apa, ini salah, ini tolong ditambah ini, itu nggak kontribusi namanya. Kontribusi itu ketika tulisan mahasiswa udah selesai, itu dibaca dari awal sampai akhir gitu loh. Ini kan nggak dibaca. Saya yakin itu dosen-dosen pembimbing itu tidak membaca artikel-artikel mahasiswa yang mau disubmit ke jurnal ini dari awal sampai akhir per kata. Harusnya dibaca per kata. Apalagi terutama kalau nama Anda mau dimasukkan gitu loh. Kalau nama Anda dimasukkan tapi Anda tidak sudi, tidak ada waktu untuk membaca artikel itu, terus buat apa nama Anda ada di situ? Gitu kan? Kalau Anda tidak melakukan itu ya berarti nggak usah masuk nama Anda gitu loh. Saya agak gerem, ini mohon maaf ya, dengan oknum-oknum nah gitu. Saya disuruh oleh istri saya menambahkan kata-kata oknum-oknum dosen. Ya, ya memang ya, meski terlepas dari praktek-praktek ini, ada juga dosen yang baik-baik, yang bagus-bagus ya. Kalau ada mahasiswa yang ingin submit artikel ya, terus ingin menyantumkan nama dosennya, ternyata dosen ini merasa tidak ada kontribusi sama sekali di dalam penulisan artikel itu, dia melarang mahasiswa itu untuk mencantumkan namanya. Itu saya acungi jempol. Harusnya seperti itu Bapak Ibu ya. Ini saya nggak tahu, peraturannya sudah salah, dosen-dosen nggak ada yang protes kepada rektor ini. Kok diam-diam baik gitu ya. Harusnya Anda protes ya, bilang ke rektor itu, dihapus Pak kewajiban mahasiswa mencantumkan nama dosen di dalam publikasi mahasiswa, terutama kalau tidak ada kontribusinya. Dan terutama kalau kontribusinya cuma modal ini ya, bahasa Jawanya modal abab gitu ya, modal omongan saja. Kontribusi tulisan itu ya harus dalam bentuk tulisan, bukan omongan gitu loh ya. Nah, kalau memang dosen ya, kalau Anda ya sebagai dosen memang ada kontribusi dalam penulisan artikel dan publikasi mahasiswa, boleh silakan dimasukkan ya nama Anda. Ya, kontribusinya seperti itu, dibaca secara keseluruhan, terus yang kurang apa, dan yang dimaksud kurang itu jangan Anda limpahkan kepada mahasiswa lagi. Anda yang harus melengkapi kekurangan itu gitu loh. Ya, apa kekurangan paragrafnya, kekurangan dalam sisi bahasanya. Ini kan ya harusnya Anda posisinya bukan sebagai dosen lagi di situ ya, tapi sebagai co-author gitu ya, sebagai penulis juga di dalamnya. Maka antara Anda dengan mahasiswa Anda itu setara, bukan lagi dosen ini. Ini konteksnya publikasi ya. Karena hasil dari publikasi ini itu berdampak juga bagi Anda gitu loh.
Nah, maka Anda dengan dosen, Anda dengan mahasiswa itu setara, kolega, ya istilahnya begitu. Beda dengan untuk penulisan skripsi, tesis maupun disertasi. Boleh Anda tetap berada di atas, boleh. Tapi tentu ya lihat-lihat juga, jangan asal menyalahkan gitu loh. Dibimbing ini mahasiswa ini agar bisa memiliki sebuah produk penelitian yang berkualitas. Itulah kira-kira ya saran-saran dari saya. Ini saya gregetan di satu sisi karena ada kasus seperti ini ya. Ini takutnya merambat kemana-mana. Sebelum itu terjadi, segera introspeksi, ubah aturan itu ya. Terus yang kedua, kalau memang ingin mengajak mahasiswa berkolaborasi riset dengan Anda, perlakukan dia setara dengan Anda, bukan sebagai mahasiswa Anda. Gitu kira-kira ya. Ya, salam publikasi.